Balik lagi di channel aku dan kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita urban legend yang terkenal di masyarakat. Dan cerita kali ini bakal aku ceritain dengan sudut pandang orang pertama. Jadi aku mau kalian simak ceritanya sampai habis dan jangan di skip-skip. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Ini adalah cerita yang terjadi di desaku beberapa tahun lalu. Cerita ini sangat terkenal di sana, sehingga diturunkan selamanya. Tujuannya untuk mengingatkan orang-orang tentang sebab dan akibat. Sekitar beberapa dekade yang lalu, ada seorang pria bernama Feng di desaku. Ia adalah pria yang pemalas dan hampir tidak mempunyai pekerjaan tetap. Tapi beberapa hari terakhir ini ia berubah rajin. Setiap pagi ia akan membawa keranjang besar ke hutan. Ternyata dia pernah melihat seekor kelinci dan muncul niat jahat untuk menghasilkan uang. Ide yang ia dapatkan adalah untuk menjebak kelinci kemudian menjualnya. Ia menemukan sebuah liang kemudian memasang perangkap di sana. Ia melengkapi perangkap itu dengan beberapa makanan untuk memikat mereka. Sebelumnya kelinci tidak pernah diburu siapapun, sehingga mereka tidak bisa melakukan perlawanan. Itu sebabnya kelinci bisa ditangkap dengan mudah. Tapi saat itu kelinci itu tidak bisa memuaskan Feng. Ia berpikir bahwa mereka terlalu tua dan tidak bisa dijual, karena dagingnya sudah tidak ada lagi yang enak. Jadi ia sengaja merogoh sarang mereka untuk menemukan bayi kelinci. Tidak ada lagi kelinci dewasa yang dapat melindungi mereka. Mereka anak-anak kelinci akan dengan mudah ditangkap. Feng mengambil kelinci muda yang tergeletak di liang. Mereka lahir kurang dari sebulan, bahkan tubuhnya hanya seukuran telapak tangan. Feng melihat kelinci muda yang bulunya belum tumbuh sempurna. Ia sangat puas. Dia berpikir daging mereka akan lezat dan memutuskan untuk menjualnya dengan harga 2 kali lipat. Meskipun bayi kelinci itu berusaha membebaskan dirinya, tapi Feng malah menunjukkan senyum sinisnya. Ia mengumpulkan semua bayi-bayi kelinci itu kemudian memasukkannya di keranjang yang ia bawa. Beberapa kelinci masih hidup dan sebagian lagi telah mati, tapi Feng tetap membawa semuanya. Setelah melihat tidak ada lagi bayi kelinci di liang itu, Feng bersiap membawanya ke pasar. Di dalam hatinya ia diam-diam senang atas kemenangan ini. Tetapi ada pepatah lama yang mengatakan bahwa Anda akan menuai apa yang Anda lakukan. Dan Feng tidak tahu bahwa bencana akan terjadi padanya. Pasar hari itu mulai berlangsung di pusat kota yang ramai. Hampir semua kebutuhan tersedia di sana. Feng menyiapkan kelinci yang ditata di selembar handuk putih. Karena belum ada yang menjual daging kelinci sebelumnya, jadi beberapa penduduk desa merasa aneh. Feng mengatakan bahwa daging kelinci ini sangat lembut dan juga lezat, sehingga beberapa orang membeli untuk mencoba. Hanya butuh beberapa jam, Feng telah mendapatkan setumpuk koin di tangannya. Dan dengan senang hati ia menghitungnya. Pria pedagang sayur di sebelahnya menganggap Feng sangat tidak berperasaan. Ia berpikir kelinci muda itu terlalu kecil. Mengapa tidak menunggu sebentar sampai mereka tumbuh dewasa? Penjual sayur yang lain berpikir bahwa menangkap dan juga membunuh kelinci seperti itu hanya akan menghasilkan pembalasan. Karena itu semua adalah hal yang sangat kejam. Begitulah ia menasihati Feng. Tapi alih-alih mendengar nasihat itu, Feng malah merasa bahwa mereka sangat iri kepadanya karena menghasilkan lebih banyak uang. Feng mengatakan bahwa tidak peduli muda ataupun tua kelinci yang ia jual, cepat atau lambat mereka akan tetap ditangkap. Jadi tidak perlu menunggu atau bermurah hati tentang hal itu. Karena menghasilkan uang adalah hal yang paling penting baginya, sehingga dia menjual kelinci tanpa menghiraukan perkataan orang lain. Di hari-hari berikutnya dia juga terus berburu kelinci di hutan. Karena daging kelinci memang enak, jadi usahanya juga lumayan berkembang. Malam itu cuaca agak panas karena sudah mendekati musim panas. Sekelompok anak muda senang duduk bersama sambil bermain kartu dan mengobrol. Dari kejauhan ada sosok aneh yang berjalan mendekat ke arah mereka. Dengan kaki pincang dan langkah yang lambat, sosok itu muncul dari kegelapan. Salah satu pria berbalik untuk melihat. Ternyata itu adalah Feng. Ia membawa keranjang seperti biasanya. Tampaknya ia akan berburu di hutan. Mereka bermaksud mengajak Feng untuk duduk dan bermain sebentar. Setelah itu baru melanjutkan perjalanan karena matahari baru saja terbenam. Tapi Feng tidak bereaksi sama sekali. Ia hanya diam sambil menghembuskan nafas berat yang mengerikan. Lalu Feng perlahan menoleh ke arah mereka. Wajahnya pucat dan kurus. Matanya merah seperti bersinar di malam hari, membuat yang lain menggigil ketakutan. Ini membuat orang-orang yang sedang bermain kartu panik dan juga membeku. Feng seperti sedang mengalami masalah karena ia tidak tampak seperti biasanya. Feng terus berjalan sembari menyeret kakinya yang berat. Ia melanjutkan perjalanannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan ia tidak berbicara sepatah kata pun. Seolah-olah ia adalah mayat tanpa jiwa. Mereka yang menyaksikan momen itu juga merasa aneh dan menyeramkan. Tapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka menganggap bahwa Feng mungkin mabuk. Mungkin karena menghasilkan banyak uang jadi ia akan minum dan juga berjudi. Semenjak menghasilkan banyak uang, Feng tidak pernah berbicara dengan warga desa. Mereka menganggap bahwa itu karena dia terlalu bangga terhadap dirinya. Dan tidak menganggap siapapun sebagai setara. Jadi meskipun ekspresinya terlihat aneh, tapi mereka masih menyuruhnya untuk hati-hati dan berusaha menasihatinya terhadap karma karena ia selalu membunuh kelinci kecil. Mereka lanjut bermain kartu dan mengabaikannya. Sosok Feng menghilang dalam kegelapan malam.
Keesokan harinya, di desa tidak ada satupun orang yang melihatnya. Pada awalnya tidak ada yang memperhatikan, tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai mendapatkan sedikit kekhawatiran. Feng tidak akan pergi kemanapun untuk waktu yang lama dari desa terpencil ini. Mereka mulai berpencar untuk mencari. Orang-orang mencarinya ke rumah Feng dan perabotannya masih terlihat utuh. Sehingga Feng tidak mungkin pergi ke tempat lain meninggalkan desa. Seluruh warga desa bertekad untuk menemukan Feng. Meskipun biasanya ia sedikit serakah, malas, dan sombong, semua orang telah hidup bersama sejak kecil, dan mereka tidak bisa membiarkan Feng hilang begitu saja. Setelah seharian mencari kemana-mana, sampai gelap Feng masih belum ditemukan. Saat mereka hendak menyerah, terdengar teriakan dari jauh. Semua orang terkejut karena ada tubuh manusia yang ditemukan di padang. Benar, itu adalah tubuh Feng yang meninggal dan tergeletak begitu saja. Itu tampak sangat mengerikan. Sepertinya ia sudah meninggal beberapa hari yang lalu karena tercium bau busuk di sekitarnya. Dan perlahan-lahan membusuk. Noda darah di badannya juga mulai kering. Saat mereka mendekat untuk melihat lebih jelas, semua orang panik ketika melihat leher Feng yang robek. Seperti ada sesuatu yang menggigitnya. Pemandangan yang mengerikan itu membuat semua orang takut. Bola matanya melebar seakan melihat sesuatu yang mengerikan. Pembuluh darah merahnya juga pecah. Sepertinya ia dimakan dalam keadaan hidup-hidup. Pastinya Feng merasakan sakit yang luar biasa. Hal ini menyebabkan beberapa orang muntah tak terkendali. Beberapa orang pastinya akan mual. Penduduk lain menemukan hal-hal aneh di sekitarnya. Mereka menuju ke arah kepala mayat itu. Selain itu ada hal aneh yang mungkin saja penyebab kematiannya. Itu adalah jejak kaki kecil berlumuran darah yang mirip seperti kelinci. Itu tersebar di tanah dekat leher yang digigit. Dan setelah melihat jejak itu, kelinci adalah kemungkinan besar penyebab kematiannya. Mereka melarikan diri ke hutan di antara jalan setapak. Pada titik ini semua orang berpikir bahwa Feng telah mendapatkan karma atas semua perbuatannya. Karena semua orang mencari kemana-mana tidak ada tanda perkelahian atau seseorang yang menyakitinya. Warga desa menguburkan jasad Feng. Kasus pembunuhan itu secara perlahan menjadi sunyi, tanpa adanya jawaban. Tapi semua orang di desa tahu bahwa Feng telah mendapatkan balasan atas perbuatannya. Dan aku mau kalian jadikan ini sebagai pelajaran. Kita mendapatkan balasan sesuai perbuatan kita. Dan itulah cerita kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.